Halo guys, kembali lagi di channel Yandi Jabrik bersama Coach Muda Riau, tentunya Yandi Jabrik. Siang ini kita bercerita tentang bagaimana enaknya di bola voli, kenal sama bola voli. Tentunya ada masa-masa yang harus kita lalui. Latihan voli tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau jadi pemain voli, kita harus bisa betul-betul niat. Yang pertama itu niat. Yang kedua, kita harus disiplin waktu. Ketiga, disiplin makan, disiplin tidur. Jadi belajar dengan teknik yang betul membuat kita hasilnya bagus. Kalau kita sudah bisa jadi pemain voli, minimal kita sudah bisa popda, popwheel, bahkan bisa tembus ke popnas, itu prestasi yang luar biasa. Dan jangan lupa untuk para pejuang voli, pengen bisa voli, belajar dengan teknik yang betul. Karena di voli itu olahraga seni, jadi harus indah dilihat oleh para penonton. Kalau teknik kita bagus, maka hasilnya bagus. Yang pertama, belajar servis. Ada 5 teknik dasar di bola voli. Yang pertama servis, yang kedua pas bawah, pas atas, keempat blok, dan kelima baru smash. Jadi belajar dengan gerakan yang pertama servis, yaitu servis. Bagaimana kita melakukan servis itu menjadi serangan bagi lawan. Kita harus menyerang dengan servis. Kalau servis kita bagus dan hasil bola ke lawan gak maksimal, itu kita sudah mendapatkan poin. Kita sudah mendapatkan poin karena passing orang itu tidak bagus, kita bisa blok dengan rapi dan toser sebelah tidak bisa mengolah secara maksimal. Yang kedua, kita harus memahami bagaimana pas bawah atau passing bawah itu secara betul. Tangan itu harus lurus. Bagaimana cara pengantaran bola, perasaan kita ke toser itu perlu kita pelajari. Yang ketiga, pas atas. Pemain voli itu harus bisa pas atas dengan bagus. Jadi harus belajar pas atas. Karena biar hasilnya maksimal, ada saat bola kita pas atas dan ada saat kita bola pas bawah. Jangan bola pas bawah kita kasih pas atas. Bola pas atas kita kasih pas bawah, itu salah. Yang keempat, blok. Bagaimana teknik kita ngeblok itu harus bagus, harus konsisten. Belajar dengan betul-betul. Bagaimana blok kita posisi 2, posisi 3, atau posisi 4, bagaimana? Kita harus belajar menutup. Fungsi blok itu kita menutup serangan dari lawan supaya tidak bisa lewat. Bagaimana caranya? Ya tentu kita blok dengan rapi. Yang kelima, kita belajar melakukan spike. Spike itu atau smash, kita butuh teknik yang bagus. Bagaimana hasilnya bagus? Jadi beberapa langkah kita melangkah dari posisi 4, ayunan tangannya gimana, itu harus kita pelajari.
Jadi buat pejuang poli, belajarlah dengan teknik yang bagus dan betul. Karena kalau kita sudah bisa poli, gerakan kita salah, kita akan sulit untuk merubahnya. Karena kita sudah terbiasa untuk melakukan awalan yang salah. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa belajar yang pertama di poli itu servis, betul-betul servis kayak mana tangannya, passingnya kayak mana, pas atas kayak mana, blok gimana, dan smash gimana. Setelah itu kita belajar mental. Mental di poli itu kebanyakan anak-anak sekarang masalah mental. Karena nanti jumpa lawan yang bagus udah ngedown sendiri. Sebenarnya mampu gitu kalau mempunyai mental. Jadi untuk melatih mental itu kita perlu disiplin. Kita harus disiplin latihan. Pertama kita harus disiplin diri kita. Jam 1 siang kita mau jogging, kita harus niatkan dan betul-betul disiplin dan dilakukan. Itu yang perlu untuk menambah mental kita, jogging di tempat yang ramai. Umpama di jalan, jogging sampai berapa kilo atau 5 kilo jogging. Nanti setelah jogging, lari sprint, lari zigzag, dan semua kegiatan lainnya harus dilakukan. Itu yang perlu kalau untuk mental. Sesudah itu kita kalau melatih mental jangan pernah takut sama orang yang melakukan smash. Kita hadapi. Itu yang perlu. Kita hadapi dan teknik kita harus bagus. Bola ke kanan kita ke kanan. Tekniknya kita itu harus bagus. Tuh. Melatih mental itu harus banyak kita kawan, berinteraksi, bertanya. Kita kalau masih pemula kita harus banyak bertanya kepada senior atau kepada pelatih. Dan jangan pernah sekali-sekali dongkol sama pelatih. Pelatih bilang ini, kamu mendongkol gitu. Jangan pernah. Karena kalau kita sudah mendongkol sama pelatih, ilmunya itu tidak akan masuk ke kepala kita. Jangan pernah juga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang penting kalau kita bisa poli, sudah bisa poli, kita bisa bantu orang tua. Bisa beli apapun yang kita mau. Bisa kita request. Kita pengen ini, pengen itu, orang tua kita pengen ini, pengen itu, kita bisa menturutinya. Karena apa? Karena kita sudah bagus main poli itu kita dibayar. Kita dibayar sama manajer, kita bawa teman, kita juara. Kalau untuk anak-anak sekarang sekali tarkamnya udah wah lah. Kalau untuk di Riau udah lumayan. Dari Pekanbaru ke Rohul itu udah pasaran 1.000. Nanti ke Kuansing, ke Pelalawan atau ke Kampar, itu yang harus perlu kita pelajari. Karena kalau kita sudah dapat, karena kita sudah bisa bagus main poli, kita bisa request gitu, main di mana, bayaran kita berapa. Dan kalau main poli itu harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab ya. Karena apa? Karena sekarang seluruh kampung itu, masyarakat itu bayar kita sumsum. Pakai ada yang 1.000 rupiah, 2.000, 3.000. Nah, nanti kalau kita main hanya sekedar untuk hibur aja, bertele-tele, ya tentu orang tanggung jawab kita itu sebagai pemain tarkam harus kita tunjukkan,
harus kita bisa. Bagaimana caranya semaksimal mungkin kita mencari kemenangan. Karena apa? Karena kita kalau menang, main berikutnya kita masih main lagi. Berikutnya masih main lagi sampai ke final. Dan turnamen bukan hanya satu, banyak. Jadi pandai-pandai bergaul, bersilaturahmi, berkeluarga tentunya bersama manajer-manajer, dan berteman baik sama semua teman-teman kita. Itu pesan dari Coach Jabrik. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan di komen di bawah. Kita buat lagi video-video terbaru, dan apapun komentar kalian kita akan terima. Oke? Sekali lagi, semangat adalah kunci kemenangan. Disiplin adalah kunci sukses. Itu. Selamat siang, selamat istirahat, jangan lupa latihan. Salam dari Coach Muda Riau, Yandi Jabrik. Bye-bye.